Karya-karya itu sebenarnya kristalisasi dari intelektualisme HMI menurut saya. Nah, bagaimana kristalisasi dari intelektualisme HMI itu yang berupa gagasan-gagasan besar itu silahkan diterjemahkan oleh seluruh anggota HMI, kami dimanapun berada, melalui jalur-jalur yang selama ini menjadi profesi masing-masing. Yang di politik ya diterjemahkan ke dalam politik, yang di ekonomi ya diterjemahkan dalam sektor ekonomi, yang di sosial, yang di lingkungan hidup, yang menjadi aktivis agraria ya bagaimana menerjemahkan Islam itu ya ke dalam bentuk kebijakan-kebijakan atau bahkan perlawanan-perlawanan rakyat untuk melindungi hak-haknya atas ruang hidup dan sumber-sumber kehidupannya jangan sampai dirampas sehingga tidak ada yang tersisa untuk masa depan mereka, untuk anak cucu mereka. Tokoh-tokoh besar seperti Nurcholish Madjid, kemudian Ahmad Wahid, Johan Effendi, Ahmad Syafi'i Ma'arif, Endang Saifuddin Ansori, dan banyak nama-nama besar yang lainnya. Mereka adalah representasi atau penampilan otentik dari HMI, dari KAHMI, yang secara intelektual tidak hanya ikut mewarnai dunia kecendekiawanan tanah air pada waktu itu, terutama pada era antara 60-an sampai 80-an, di mana gagasan-gagasan Cak Nur misalnya tentang pembaruan pemikiran Islam dan masalah integrasi umat, kemudian gagasan dari Pak Mukti Ali tentang agree in disagreement dan lain sebagainya, Bang Johan Effendi dengan pluralismenya, dengan semangat toleransinya, penghormatan terhadap umat beragama yang lainnya, kedekatannya dengan tokoh-tokoh lintas agama, lintas organisasi. Peran intelektualnya adalah melakukan reinterpretasi terhadap nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai keindonesiaan yang pada prakteknya, karena kita berbicara di dunia yang nyata, maka akan selalu mengalami perubahan, akan selalu mengalami perkembangan. Artinya harus selalu kita lakukan reinterpretasi. Nilainya sama, tetap ya, berbicara keislaman ya tauhid, kemanusiaan, keadilan, kemudian berbicara keindonesiaan ya kesejahteraan, keadilan bagi seluruh Indonesia dan lain sebagainya. Nilai-nilai universal yang tidak banyak diperdebatkan. Semua pasti akan sepakat dengan itu sistem nilai universal. Tetapi menerjemahkan itu dalam praktek yang nyatanya itu kan membutuhkan gagasan-gagasan yang lebih fungsional, gagasan-gagasan yang lebih praktis, yang lebih strategis. Nah, itu yang menjadi tugas tidak hanya kami tetapi juga adik-adik di HMI. Nah, secara politik bagaimana mengobjektifikasikan itu? Nah, kalau secara intelektual itu melakukan reinterpretasi, secara politik melakukan objektifikasi. Bagaimana doktrin perjuangan HMI, doktrin perjuangan KAHMI yang sebenarnya sumbernya adalah Islam, kita tarik lagi sumbernya adalah Al-Quran dan hadis, itu kita terjemahkan dalam wilayah politik berupa gagasan-gagasan politik, berupa program-program politik, berupa kebijakan-kebijakan politik. Artinya apa? Ya memang harus ada yang masuk di dunia politik, harus ada yang bertarung di politik, tetapi partisipasinya, pertarungan-pertarungan yang diikuti, kemudian perjuangan-perjuangan politik yang dilakukan itu semata-mata untuk menerjemahkan atau mengobjektifikasikan sistem nilai universal atau doktrin perjuangan HMI, bukan untuk yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dilimpahkan kesehatan, selalu dimudahkan dalam segala ikhtiar kita, upaya-upaya baik kita, dilimpahkan rezeki yang banyak, halal, barokah, diberikan ketentraman jiwa,
serta kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat. Amin. Kembali lagi bersama inisiatif desa, INDES. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tema tentang salah satu organisasi intelektual terbesar dan tertua di tanah air, KAHMI, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Tentu kita masyarakat Indonesia, terutama kalangan akademik, apalagi para politisi, pegiat sosial, sangat familiar dengan KAHMI, mengenal dengan baik siapa itu HMI. Memang ketika kita berbicara tentang KAHMI, tentu tidak bisa lepas dari HMI. KAHMI sebagai wadah berhimpunnya para alumni HMI sampai hari ini menjadi bagian atau elemen sosial yang cukup besar pengaruhnya, kontribusinya bagi perkembangan tidak hanya politik tetapi juga perkembangan yang lain di tanah air. Mudah-mudahan tidak ada halangan pada 24 sampai 28 November 2022, beberapa hari lagi, KAHMI akan menyelenggarakan munasnya yang ke-11 di Kota Palu. Kita berharap mudah-mudahan munas KAHMI mampu melahirkan gagasan-gagasan progresif, transformatif, dan revolusioner. Selain itu, kita juga berharap munas KAHMI mampu melahirkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan-kebijakan dan program-program strategis yang akan membawa dampak manfaat yang lebih besar bagi kepentingan umat dan bangsa. Amin. Tentu kita yakin dengan kemampuan KAHMI, dengan kekuatan KAHMI, baik secara intelektual, moral, dan juga politiknya, serta jaringannya yang ada di mana-mana, tidak hanya di wilayah-wilayah di Indonesia, tetapi juga KAHMI, kemudian alumni HMI yang sampai hari ini banyak menduduki posisi-posisi strategis, baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, di partai politik, di lembaga-lembaga sosial, juga di gerakan-gerakan sosial yang lain yang sampai hari ini masih aktif melakukan advokasi, melakukan pendampingan, pembelaan terhadap kepentingan rakyat. Kita berharap munas KAHMI mampu memperkuat itu semuanya. Tadi saya sampaikan ketika kita berbicara KAHMI, maka tidak dapat lepas dari HMI. Yang pertama, banyaknya pengurus dan anggota KAHMI yang tersebar di berbagai wilayah, yang menduduki posisi-posisi strategis di berbagai ruang, itu tidak dapat dilepaskan dari proses kaderisasi yang diawali di HMI. Bagi yang familiar dengan HMI tentu mengenal jenjang kaderisasi di HMI. Ada kalau kaderisasi formalnya itu ada basic training atau latihan kader 1, disingkat LK1. Biasanya kalau dulu LK1 ini berlangsung selama 7 hari, bisa lebih bahkan. Ada banyak sekali materi yang disampaikan di situ. Ada materi keislaman, nilai-nilai dasar perjuangan, sejarah HMI, mission HMI, kemudian analisis sosial, konstitusi, ADART HMI, dan lain sebagainya. Biasanya ada materi-materi tambahan yang disesuaikan dengan fakultas atau kampus di mana latihan kader 1 tersebut diselenggarakan. Maka wajar ketika banyak alumni HMI, banyak kader-kader HMI yang memiliki mental kritis
Sehingga ketika berdiskusi terkait dengan tema-tema aktual, dengan persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan politik, maka apa yang masih melekat dari apa yang didapatkan di LK1 tersebut, analisis sosial, teori-teori politik kontemporer, itu dipakai. Itulah kemudian kalau kita melihat bagaimana corak berpikir kader HMI, bagaimana pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan dari Kahmi, itu pasti tidak bisa dilepaskan dari konteks keislaman dan keindonesiaan. Tidak bisa dilepaskan dari konteks keumatan dan kebangsaan. Karena memang itu doktrinnya. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana corak pemikiran Kahmi, ya mungkin kita bisa melihat gagasan-gagasan dari seorang yang pertama tentu Pak Lafran Pane, Profesor Lafran Pane. Bagaimana kesederhanaan beliau, bagaimana komitmen beliau terhadap Islam, terhadap masa depan Indonesia, terhadap kepentingan rakyat, sehingga menginisiasi berdirinya HMI, itu sudah satu upaya yang tidak ternilai harganya. Setelah itu kita juga mengenal dalam konteks intelektual tokoh-tokoh besar seperti Nurcholish Madjid, kemudian Ahmad Wahid, Johan Effendi, Ahmad Syafi'i Ma'arif, Endang Saifuddin Ansori, dan banyak nama-nama besar yang lainnya. Mereka adalah representasi atau penampilan otentik dari HMI, dari Kahmi, yang secara intelektual tidak hanya ikut mewarnai dunia kecendekiawanan tanah air pada waktu itu, terutama pada era antara 60-an sampai 80-an, di mana gagasan-gagasan Cak Nur misalnya tentang pembaruan pemikiran Islam dan masalah integrasi umat, kemudian gagasan dari Pak Mukti Ali tentang agree in disagreement dan lain sebagainya, Bang Johan Effendi dengan pluralismenya, dengan semangat toleransinya, penghormatan terhadap umat beragama yang lainnya, kedekatannya dengan tokoh-tokoh lintas agama, lintas organisasi, sampai dipercaya oleh Gus Dur menjadi bagian dari kabinetnya. Itu adalah gambaran ketika kita ingin melihat seperti apa sih corak pemikiran atau seperti apa sih karakter intelektualitas Kahmi atau HMI, ya seperti itu. Nah, kita berharap Munas, sekali lagi, Munas Kahmi ke depan itu mempertegas itu, mempertebal warna intelektual Kahmi itu seperti apa. Kita menghadirkan kembali pemikiran-pemikiran ke-HMI-an yang pada waktu itu direpresentasikan oleh tokoh-tokoh seperti Wahid dengan gagasan-gagasannya yang cukup menyentak pada waktu itu, sehingga banyak orang tidak hanya mendebat pemikiran dia, refleksi dia, tetapi juga memberikan cap dia seorang yang super liberal, bahkan sudah keluar dari Islam dan lain sebagainya. Tetapi hari ini gagasan-gagasan itu menjadi referensi. Gagasan-gagasan itu menemukan relevansinya di tengah kondisi keberagamaan, di tengah kondisi praktik keagamaan yang memang membutuhkan moderasi. Nah, itu kalau kita berbicara sekali lagi tentang corak pemikiran HMI atau corak intelektualismenya Kahmi yang tidak dapat dilepaskan dari HMI, karena di HMI lah ruang awal bagi proses kaderisasi, bagi proses pembentukan kepribadian seorang anggota atau seorang pengurus Kahmi. Makanya meskipun mereka ada di banyak partai politik, ada yang bergabung di dalam pemerintahan, kemudian ada yang menjadi bagian dari oposisi, benang merahnya akan selalu mudah dibaca, akan selalu mudah dilihat bahwa itu semuanya
mereka lakukan, mereka perjuangkan semata-mata untuk kepentingan mewujudkan tujuan HMI atau KAHMI. Apa itu? Mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang aneh ketika sesama kader HMI, ketika sesama kader KAHMI itu berbeda pandangan, berbeda tafsir, bahkan berbeda pilihan politik. Terutama nanti ya, kita sebentar lagi akan menghadapi tahun pemilu, bahkan hari ini sudah dimulai itu tahun-tahun politik itu. Meskipun pemilu nanti akan diselenggarakan di 2024 awal, tetapi proses pemanasan mesinnya itu sudah dimulai sejak hari ini. Dan alumni HMI, kader-kader KAHMI banyak terlibat di dalam proses-proses itu. Kita mengenal yang di partai A, partai B, partai C, yang berada di gerbongnya calon ini, calon itu, dan lain sebagainya. Nah, itulah sebenarnya kalau kita mampu menangkap pesan yang ada dalam realitas dan kondisi itu, keberadaan KAHMI itu untuk melakukan moderasi, bagaimana menekankan visi misi program, cara berkampanye dari partai politik, cara berkampanye dari capres, cawapres si A, si B, dan si C, itu jangan sampai keluar dari kaidah-kaidah politik yang semestinya menjadi tradisi yang harus kita junjung, yang harus kita junjung tinggi, yang harus kita hormati. Tradisi politik kita yang rasional, yang harus mengedepankan toleransi, tepos liro, karena tidak menutup kemungkinan seperti ujaran kebencian, hate speech, kemudian hoax, berita bohong, black campaign, kampanye hitam, dan lain sebagainya, sepertinya masih akan kita temui di pemilu 2024 yang akan datang. Nah, sekali lagi kita berharap salah satu peran politik KAHMI bagaimana mampu meminimalisir dampak dari itu semuanya, atau kalau bisa mengantisipasi itu. Itu yang pertama, agak panjang kan, ketika kita berbicara mengapa berbicara KAHMI tidak bisa lepas dari HMI, yaitu HMI menjadi ruang awal, fondasi bagi kaderisasi intelektual, moral, politik KAHMI. Yang kedua ini berbicara tentang jaringan yang dimiliki oleh KAHMI. Kita tahu jaringan KAHMI ada di mana-mana, 34 provinsi, kalau sekarang sudah bertambah lagi 3, artinya ada 37 provinsi, dan KAHMI ada di semua wilayah itu, gitu loh. Nah, itu tidak bisa dilepaskan juga dari HMI, karena keberadaan HMI juga ada di mana-mana, sehingga mengklikkan antar alumni, antar komunitas intelektual, antar kelompok-kelompok HMI satu dengan yang lainnya, itu ada di HMI-nya. Jadi kalau berbicara KAHMI meskipun duduk atau berada di posisi strategis, tanpa ada pondasi HMI-nya, maka itu juga akan tidak mudah bagi KAHMI. Artinya dua hal tadi, berbicara KAHMI tidak bisa dilepaskan dari HMI, dua hal tadi. Nah, ini juga harapan kita bersama di Munas kami ke depan, selain menekankan peran intelektual dan peran politik KAHMI melalui gagasan, rekomendasi, kebijakan, program-program strategis, itu juga melahirkan satu penekanan yang lebih serius tentang hubungan antara HMI dan KAHMI. Meskipun sebenarnya itu tidak perlu untuk terlalu didefinisikan, hubungannya ya seperti itu. Kalau diterjemahkan lebih sederhana, hubungannya ya antara senior dan junior, antara adinda dan kakanda, adinda dan abangda. Tetapi bagaimana
keduanya itu menjadi support system bagi yang lainnya. Nah, polanya itu maksud saya yang harus dibahas. Bagaimana polanya, bagaimana pendekatannya dan lain sebagainya sehingga lebih efektif. Dua kekuatan besar ini, kalau yang berada di atas kan Kahmi nih biasanya. Nah, yang di bawah ini HMI-nya. Nah, ini bagaimana sinergi atau kolaborasinya ini bisa kebentuk, tetapi tidak kemudian lepas dari karakter masing-masing. Atau bahasa HMI-nya tidak lepas dari independensi etis, independensi organisatoris. Nah, sama-sama menjaga idealismenya. Ini harus dibincangkan, saya kira di Munas Kahmi atau di forum-forum di luar arena Munas ya. Nah, baru kemudian komitmen itu yang akan dijalankan oleh 9 orang yang nanti akan dipilih oleh perwakilan dari Kahmi wilayah dan Kahmi daerah. Nanti kan Munas juga akan memilih 9 presidium yang akan memimpin secara kolektif, kolegial Majelis Nasional Kahmi selama 5 tahun ke depan. Nah, harapannya ke-9 orang itu adalah tokoh-tokoh Kahmi yang benar-benar memahami betul HMI, memahami betul Kahmi, memahami betul komitmen keislaman, keindonesiaan, keumatan, kebangsaan, dan memahami betul kita hari ini sedang berada dalam kondisi seperti apa, kemudian langkah seperti apa yang harus sudah mulai dipersiapkan, sampai pada level program-program konkretnya apa saja, dengan tetap tidak melepaskan identitas Kahmi sebagai organisasi intelektual, organisasi yang mengawal moral, organisasi yang memperjuangkan kepentingan umat dan bangsa. Kita berharap seperti itu, dan tentu kita masyarakat Indonesia, masyarakat akademik dan lain sebagainya sangat optimis Kahmi akan mampu melahirkan Munas yang benar-benar berkualitas, Munas yang benar-benar bermartabat. Itu yang pertama. Ketika kita berbicara Kahmi, maka tidak dapat dilepaskan dari HMI. Kemudian harapan-harapan kita terkait dengan Munas Kahmi. Ada 2 tadi, yang pertama program, rekomendasi dan sebagainya. Kemudian terpilih presidium yang benar-benar memahami apa peran perjuangan Kahmi yang akan dijalankan ke depan. Nah, kemudian mau tidak mau kita juga harus berbicara tentang pemilu 2024. Karena pemilu 2024 itu adalah momentum yang strategis bagi Kahmi, momentum yang ditunggu juga oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana pemilu itu mampu menjadi satu ruang, satu kesempatan, titik balik dari perubahan sosial, titik balik dari transformasi sosial. Ada kebijakan-kebijakan yang selama ini sudah bagus, itu perlu ditingkatkan. Bagaimana meningkatkan itu? Di sektor apa saja? Nah, Kahmi penting memberikan masukan kepada para stakeholdernya. Kemudian kebijakan-kebijakan atau kondisi-kondisi seperti apa yang hari ini tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, bahkan merugikan rakyat, itu yang harus dievaluasi. Nah, Kahmi juga memberikan catatan-catatan kritis yang nanti akan disampaikan baik kepada pemerintah, baik kepada partai-partai politik maupun para kontestan yang akan bertarung di pemilu 2024. Selain itu, Kahmi juga penting untuk merumuskan, menyusun
semacam trajektori atau semacam formulasi terkait dengan bagaimana mengawal pemilu sehingga pemilu 2024 itu menjadi pemilu yang benar-benar miliknya rakyat gitu. Miliknya rakyat itu artinya pemilu 2024 bukan hanya menjadi ruang kontestasinya para elit politik. Pemilu 2024 bukan hanya menjadi ruang transaksi para konglomerasi di mana mereka bisa saja memberikan dukungan kepada siapapun yang mereka kehendaki dengan mengesampingkan atau melihat apa dampaknya bagi masyarakat. Artinya seperti pada diskusi kita sebelumnya di channel yang sama, ketika berbicara pemilu, terutama pemilu 2024 yang akan datang, kita juga berbicara tentang demokrasi yang sekaligus, selain demokrasi politik, sekaligus demokrasi sosial dan juga demokrasi ekonomi. Nah, di KAHMI ini banyak sekali tokoh-tokoh intelektual, profesional, politisi yang memahami betul seluk-beluk persoalan-persoalan demokrasi, memahami betul seluk-beluk persoalan-persoalan sosial, dan memahami betul persoalan-persoalan politik, langkah-langkah politik, strategi-strategi politik, bagaimana melobi itu semuanya, mengkonsolidasikan itu semuanya, sehingga tercipta satu kesepakatan bersama yang akan dijadikan sebagai platform kolektif bangsa ini ke depan mau kemana, yang itu akan diawali oleh pemilu 2024. Nah, kita menaruh hormat yang setinggi-tingginya kepada para senior HMI, kepada para pengurus dan anggota KAHMI, dan kepada terutama para presidium KAHMI, siapapun nanti yang akan diberikan amanat untuk menjalankan roda organisasi selama 5 tahun ke depan. Kita yakin, kita optimis KAHMI ke depan akan mampu menjalankan peran dan fungsinya secara lebih baik. Nah, kemudian berikutnya adalah, ini yang penting untuk kita perdalam, peran KAHMI di dalam politik ya. Kalau peran KAHMI di dalam intelektual kan bagaimana sebenarnya, kalau meminjam pendekatannya Pak Kunto Wijoyo, itu melakukan reinterpretasi. Kalau dulu Cak Nur mencoba mengambil satu terobosan pembaruan pemikiran keislaman yang konsekuensinya adalah masalah kesatuan umat, kemudian Ahmad Wahid juga menabrak dinding apa ya istilahnya, pemikiran yang konservatif, yang resikonya adalah didebat, dipojokkan oleh banyak intelektual yang lainnya, tapi itu tidak masalah, itulah proses dialektika. Dan kader HMI, kader KAHMI sudah sangat terbiasa dengan itu. Artinya Johan Effendi, Ahmad Syafi'i Ma'arif dan sebagainya. Artinya bagaimana melanjutkan, menghadirkan gagasan-gagasan mereka, kemudian memperkayanya dengan mengkontekstualisasikan dengan kondisi-kondisi yang ada hari ini, sehingga melahirkan formulasi-formulasi gagasan-gagasan yang lebih segar, yang lebih tadi kita singgung, yang lebih progresif, transformatif, revolusioner. Itu peran intelektualnya adalah melakukan reinterpretasi terhadap nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai keindonesiaan yang pada prakteknya, karena kita berbicara di dunia yang nyata, maka akan selalu mengalami perubahan, akan selalu mengalami perkembangan. Artinya harus selalu kita lakukan reinterpretasi. Nilainya sama, tetap ya, berbicara keislaman ya tauhid, kemanusiaan, keadilan, kemudian berbicara keindonesiaan ya kesejahteraan, keadilan bagi rakyat Indonesia dan lain sebagainya, nilai-nilai universal yang tidak banyak diperdebatkan. Semua pasti akan sepakat dengan itu sistem nilai universal. Tetapi
menerjemahkan itu dalam praktek yang nyatanya itu kan membutuhkan gagasan-gagasan yang lebih fungsional, gagasan-gagasan yang lebih praktis, yang lebih strategis. Nah, itu yang menjadi tugas tidak hanya kami tetapi juga adik-adik di HMI. Nah, secara politik bagaimana mengobjektifikasikan itu? Nah, kalau secara intelektual itu melakukan reinterpretasi, secara politik melakukan objektifikasi. Bagaimana doktrin perjuangan HMI, doktrin perjuangan kami yang sebenarnya sumbernya adalah Islam, kita tarik lagi sumbernya adalah Al-Quran dan hadis, itu kita terjemahkan dalam wilayah politik berupa gagasan-gagasan politik, berupa program-program politik, berupa kebijakan-kebijakan politik. Artinya apa? Ya memang harus ada yang masuk di dunia politik, harus ada yang bertarung di politik, tetapi partisipasinya, pertarungan-pertarungan yang diikuti, kemudian perjuangan-perjuangan politik yang dilakukan itu semata-mata untuk menerjemahkan atau mengobjektifikasikan sistem nilai universal atau doktrin perjuangan HMI, bukan untuk yang lainnya. Dulu ada saya lupa yang pernah mengatakan kepada saya, orang HMI kalau benar-benar dia paham NDP dia nggak akan korupsi. Ini sama, orang HMI kalau dia benar-benar paham NDP, dia tidak akan berpolitik secara pragmatis. Nah, artinya nilai-nilai dasar perjuangan HMI, jadi NDP itu adalah, silahkan nanti diperdebatkan, ada yang berbicara itu doktrin perjuangannya, ada yang berbicara ideologi, ada yang berbicara apa dan sebagainya. Saya sendiri melihat NDP itu sebagai 3 hal ya sedikitnya ya. 1, NDP sebagai cara pandang HMI terhadap Islam, NDP sebagai ideologi, NDP sebagai filsafat perubahan sosialnya HMI. Nah, silakan itu didiskusikan, silakan itu diperdebatkan. Tapi saya memahaminya seperti itu. Karena Cak Nur sendiri, Nurcholish Madjid, itu menyebut dalam pembukaan modul NDP itu, NDP sebagai salah satu cara pandang ya, penjelasan. NDP itu adalah penjelasan tentang Islam sebagai dasar perjuangan HMI. Itu. Artinya ya perjuangan kami yang tidak bisa dilepaskan dari Islam, keislaman keindonesiaan. Cak Nur juga menulis Islam doktrin dan peradaban, menulis tentang keislaman kemodernan dan keindonesiaan, keislaman kerakyatan dan keindonesiaan. Banyak sekali buku-buku, yang terakhir beliau menulis tentang Indonesia kita. Nah, karya-karya itu sebenarnya kristalisasi dari intelektualisme HMI menurut saya. Nah, bagaimana kristalisasi dari intelektualisme HMI itu yang berupa gagasan-gagasan besar itu silahkan diterjemahkan oleh seluruh anggota HMI, kami dimanapun berada, melalui jalur-jalur yang selama ini menjadi profesi masing-masing. Yang di politik ya diterjemahkan ke dalam politik, yang di ekonomi ya diterjemahkan dalam sektor ekonomi, yang di sosial, yang di lingkungan hidup, yang menjadi aktivis agraria, ya bagaimana menerjemahkan Islam itu ya ke dalam bentuk kebijakan-kebijakan atau bahkan perlawanan-perlawanan rakyat untuk melindungi hak-haknya atas ruang hidup dan sumber-sumber kehidupannya jangan sampai dirampas sehingga tidak ada yang tersisa untuk masa depan mereka, untuk anak cucu mereka. Nah, itu termasuk tanggung jawab Munas menurut saya. Bagaimana Munas mampu melahirkan kebijakan-kebijakan itu, mendorong seluruh sumber daya yang dimiliki HMI dan kami untuk mewujudkan rangkaian kebijakan dan program yang benar-benar mampu secara teoritis, politis, dan praktis itu memberikan dampak yang besar. Nah, sekali lagi 2024 itu momentum yang sangat strategis.
bagi saya secara pribadi, ya silahkan, mumpung ada kesempatannya, kalau memang ada tokoh-tokoh HMI, kader-kader HMI, KAHMI yang qualified, yang memiliki kapasitas, yang memenuhi syarat, mampu membawa misi perjuangan HMI di dalam politik, siapapun yang nanti akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, siapapun nanti akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, bahkan menjadi kepala desa, yaitu harus didorong. Didorong dalam arti memberikan dukungan, tetapi tetap memberi kritik gitu, tetap memberi kontrol. Kalau jadi misalnya, kamu jangan begitu, bukan seperti itu, kita sebagai kader HMI, kita sebagai kader KAHMI, tetapi harus seperti ini. Nah itu yang selama ini mudah-mudahan besok bisa kita perkuat. Jadi tidak hanya, kan banyak tuh hari ini anggota HMI, KAHMI, kader-kadernya yang di DPR, yang di kementerian, yang di lembaga negara, yang jadi kepala daerah, yang jadi camat, yang jadi kepala bagian di mana, yang jadi kepala desa, banyak sekali tuh. Nah, itu sebenarnya instrumen yang bisa digunakan oleh HMI sebagai himpunan, oleh KAHMI sebagai himpunan, untuk menerjemahkan secara lebih praktis. Jadi, tapi kata kunci adalah silaturahmi dan komunikasi. Nah, kita di HMI diajarkan bagaimana sikap-sikap atau watak-watak inklusif, moderat, egaliter, toleransi dan sebagainya. Itu menjadi prinsip yang juga harus kita tampilkan nanti di pemilu 2024. Sehingga pemilu 2024 itu bisa benar-benar menjadi ruang kontestasi yang fair, ruang kontestasi yang semua orang memiliki kesempatan, semua orang memiliki peluang untuk menyalurkan apa yang menjadi kepentingannya. Nah, saya kira itu nanti bisa kita lanjutkan mudah-mudahan, karena inisiatif desa juga masih punya hutang tentang bagian kedua dari demokrasi sosial, demokrasi ekonomi, dan demokrasi politik. Bagian kedua dari tema tentang pemilu dan sisi progresif demokrasi. Nah, tadi sebagian juga sudah saya sampaikan di tema ini terkait dengan demokrasi dan sisi progresifnya. Nah, KAHMI itu salah satu aktor progresif dari demokrasi. Nah, ini yang harus diterjemahkan. Saya kira itu untuk sementara ini. Kepada seluruh alumni HMI, kepada para pengurus KAHMI di seluruh Indonesia, selamat bermusyawarah nasional. Mudah-mudahan musyawarah nasional KAHMI menjadi ajang silaturahmi sekaligus konsolidasi intelektual dan politik yang bermanfaat dan memberi dampak besar positif bagi kepentingan umat dan bangsa, bagi kepentingan untuk kemajuan dan kesejahteraan. Sekali lagi terima kasih, saya mewakili seluruh kru inisiatif desa. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mari kita saling support, kita jadikan pemilu 2024 sebagai ruang yang benar-benar mampu menjadi titik balik bagi perubahan sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.